Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan boleh antar kami ke gereja siang hari ini untuk bersama-sama menerima kebenaran firman dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan Yesus dan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah semua perkataan dari-Mu saja Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan setan iblis yang coba mengacaukan fokus kami. Kami mau melayani-Mu Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengaran perintah-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami ya Roh Kudus, biar kami fokus hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya mari katakan amin. Kok lemas semua ya? Ya, tepuk tangan dong buat siang hari ini. Yes. Ini pertama kali dengan konsep, ya saya mau sebut ini sebuah sharing ya tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Dan senang sekali, saya selalu senang setiap saya melayani di ibadah youth ya. Saya merasa muda gitu ya, karena yang di depan saya anak-anak muda lebih bersemangat tentunya. Dan saya juga di sini semakin berjiwa muda juga. Oke, oh saya ditinggalin ya ini. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua. Amin. Boleh saya melihat sukacita semua? Siapa yang datang hari ini dengan penuh sukacita? Angkat tangan boleh? Oh haleluya, semua ya. Semua yang saya mau tanya, siapa yang datang hari ini dengan pergumulan dan permasalahannya boleh angkat tangan? 1, 2, oh yang lain gak ada masalah, gak ada pergumulan. Oh mantap, keren. Siapa yang datang siang hari ini merasakan kesendirian walaupun ada di keramaian? Angkat tangan. 1, ada yang ngerasa sendiri loh. Itu teman-temannya boleh loh duduk di sebelahnya. Dia ngerasa sendiri loh, kasihan loh dia. Ya, saudara-saudara sekalian, siang hari ini saya mau menyampaikan sebuah sharing tentang kehidupan saya. Judulnya Kasih dan Kesendirian. Makanya saya tanya tadi, ada enggak yang merasa sendiri di tengah keramaian? Karena saya pernah mengalami kesendirian loh, ada di fase itu ya. Itu jangan ngerasa itu cuman sebuah itu paling cuman perkataan biasa aja, cuman ada di sinetron atau film-film. Pernah saya mengalaminya, saudara-saudara sekalian. Iya, saya merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa ya. Seperti kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal ya. Untuk kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kita sering mendengar seperti itu ya. Saya dari kecil, saya Kristen puji Tuhan. Tetapi luar biasanya setelah saya bergabung dengan grup Ada Band, ada banyak hal luar biasa seperti kayak anak muda, seperti anak kecil yang dapat banyak sekali pengetahuan ya, yang baik dan yang jahat gitu ya. Dan siang hari ini saya mau katakan, ada nggak sih yang sudah nonton film Joker mungkin? Ada? Ada? Saya nggak niat spoiler ya. Iya, di film Joker yang terbaru ini, di situ menceritakan masa kelam dari seorang Arthur ya, nama Joker itu Arthur di situ ya. Dan di situ akhirnya dia adalah seorang pribadi yang dari kecil dia mengalami disakiti, dia mengalami penolakan, banyak hal yang kurang enak dalam kehidupannya dan akhirnya membuat dia menjadi pribadi yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya puji Tuhan sering di dalam pelayanan dan sekuler saya ketemu dengan anak muda yang betul-betul dia dengan bangganya dia bilang, wah saya ini ngerasa segalanya saya bisa dengan sendiri Bang Doni gitu ya. Dan saya bisa sekarang ini di posisi sekarang karena saya bisa. Dan banyak saya dengar dari DM-DM yang masuk bahwa ada banyak cerita-cerita penolakan dari orang tuanya, dari teman-temannya yang akhirnya membuat dia menjadi pribadi yang sendiri. Dan saya pernah mengalaminya. Ya, walaupun kelihatannya sukses bersama dengan Ada Band, saya ngerasa sendiri. Sendirinya dalam artian gini, saya pernah begitu enjoy dengan kekosongan dan kesendirian saya. Sampai saya pernah merasakan kosong yang begitu kosong sampai saya nggak kedip begitu ya. Saya pernah betul-betul kosong dan saya betul-betul sunyi, itu saya pernah itu. Dan saya sangat enjoy, saya nggak peduli siapapun, mau orang ngejek saya, mau orang bagaimana tentang saya nggak peduli, saya senang dengan keadaan. Tetapi
Harap diingat, saat kosong, saat sepi, saat sendirian tersebut, apalagi sendiri yang tidak bersama dengan Tuhan Yesus, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah kebinasaan, hasilnya adalah petaka. Petakanya dalam artian, saya jadi pribadi yang akhirnya keras kepala, nggak mau tahu gitu loh. Saya jadi orang yang sangat egois sekali. Saya jadi orang yang akhirnya, ini mumpung ini gembalanya Pendeta Alfredo ya. Saudara-saudara sekalian, saya pernah ada dalam masa kekosongan dan kesepian saya, akhirnya saya ambil sebuah jalan yang membuat saya akhirnya berkompromi dengan kuasa iblis. Dan puji Tuhannya Pendeta Alfredo, saya ikut pelepasan hampir 3,5 jam ya. Ada banyak hal yang telah saya alami dan saya nggak nyangka, yang masuk itu banyak sekali. Jadi saya mau bilang, kalau ada di depan saya anak-anak muda yang ngerasa sendiri, yang mungkin keadaannya ini nggak ngenakin, keluarga nyakitin, ataupun teman-teman sekolah, kuliah, kampus nyakitin, bully, segala macam, ada kabar baik bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Iya, jangan macam-macam ya dengan kesendirian dan kekosongan. Karena akibatnya adalah banyak sekali saya ngelihat generasi-generasi sekarang ini akhirnya mentah dengan kasih gitu ya. Mentah dalam kasih, akhirnya nggak ada yang ngasih gua kok. Tuhan aja nggak peduli kok sama gua dibiarin kok, gua disakitin, gua dipukulin, gua ditolak gitu ya. Sampai papa mama juga nolak saya. Ada banyak cerita yang saya dengar di luaran sana. Dan akhirnya membuat generasi sekarang itu menjadi generasi yang betul-betul rapuh, rentan, dan cenderung, maaf nih, mereka melakukan segalanya dengan bebas. Sampai akhirnya menyakiti dirinya sendiri adalah sebuah keasikan. Jangan ya saudara-saudara sekalian. Saya ada di masa itu dan itu enggak enak sama sekali. Dan saat saya mau ambil kata sepakat, kita punya kekuatan, manusia ya, manusia punya kekuatan. Kekuatannya adalah kita diberi waktu untuk memilih. Mau memilih menjadi lebih baikkah atau menjadi lebih buruk. Kalau kita menjadi lebih baik, kita harus jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Cuman Dia yang memberikan damai sejahtera, cuman Dia yang memberikan sukacita. Ya, saya mau ajak semua saudara-saudara sekalian, mari kita buka Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah dengan demikian. Dan ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi jika ada saudara-saudara saat ini mungkin mengalami penganiayaan, disakiti, mengalami bullying, ada kabar baik. Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga berhak mengasihi mereka, musuh-musuh kita. Kita doakan ya, biar kita damai sejahtera, biar kita enak dalam menjalani kehidupan ini. Karena saat kita mengalami penolakan, disakiti, itu akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang tidak mau peduli. Ya. Dan saat ini ada sebuah pujian di mana Allah itu begitu mengasihi kita. Coba main di A, bro. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau
itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Allah begitu mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak sendirian. Ya, sendiri boleh asal sendiri di dalam Tuhan. Kehidupan yang sekarang ini memang begitu cepat bergulirnya, teknologi banyak sekali. Banyak hal yang rasanya kita pingin tahu gitu ya. Tapi kadang dari hal-hal tersebut bisa menjadikan kita menjadi lebih buruk kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu siang hari ini saya mau ngajak semua mengasihi itu penting. Saat ada yang nyolek kamu, kita doakan, saya tetap mengasihi kamu. Itu enggak gampang, itu juga jadi PR saya setiap hari. Mengasihi dan mengampuni itu ya, itu luar biasa ya. Kita sudah disakiti kok malah kita ngampuni, kita mengasihi, gimana itu ya. Mari kita sama-sama belajar. Kita minta Roh Kudus untuk kuatkan kita. Seperti saya bilang tadi, kamu enggak sendirian, kita enggak sendirian. Ada Tuhan Yesus kok. Jadi jika saat ini itu terasa berat, itu terasa aduh gak kuat nih, sampai nangis rasanya menerima itu semua gitu ya. Disakiti tuh waduh sakit banget gitu ya. Kepahitan itu gak enak banget ya. Kita doa sama Tuhan Yesus, kita minta sama Roh Kudus saudara-saudara. Biar kita diberikan kelegaan di dalam Tuhan Yesus ya. Saat kita ada kelegaan, saat ada damai sejahtera, saat ada sukacita. Kita keluar dari kamar kita keluar dari rumah kita hadapi setiap masalah dengan riang gembira. Bukan dengan perasaan takut, gak enak. Jadi orang yang takut itu ya. Saya dulu pernah ada dalam masa-masa ketakutan. Mau melayani Tuhan itu pingin banget ya. Tapi saya ketakutan kalau nanti saya melayani Tuhan Yesus, nanti fans-fans saya pada hilang lagi gitu ya. Itu ketakutan yang pernah saya alami ya. Tapi nyatanya setelah saya melayani Tuhan Yesus, gak ada tuh yang namanya ketakutan tersebut. Malah yang ada, wah saya sukacita selalu ya. Saya diberkati dengan suasana yang tadi ya. Anak-anak muda, wah memuji Tuhannya luar biasa ya. Saudara-saudara sekalian, 3,5 jam saya pelepasan tersebut banyak yang masuk dalam saya. Showbiz zaman saya waktu itu mungkin beda ya zaman sekarang ya. Zaman itu tuh begitu mencekam, misteri banget gitu ya. Ada banyak perang-perang yang kadang mungkin saya merasakan enjoy sekali dengan masa-masa tersebut. Saya bisa merasakan sakit orang, perasaan orang. Saya merasa, wah saya ada gunanya kok selain saya bisa bernyanyi itu. Tetapi itu semua akhirnya membuat saya menjadi pribadi yang labil. Pribadi yang moodnya unpredictable. Jadi saya gampang diotak-atik, saya gampang banget tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba happy, gak jelas gitu keadaannya, labil sekali. Karena saya biarkan hal-hal yang buruk, kuasa-kuasa kegelapan masuk untuk saya. Saya pakai pembelaan saya, aduh saya bisa berguna kok, saya bisa ini kok nyembuhin sakit orang, saya bisa tahu kok perasaan orang gitu. Saya selalu bersembunyi di kedok di situ gitu ya. Tapi itu membuat suasananya menjadi wah itu serem banget ya. Saya nggak mau cerita, itu sangat memalukan sekali. Tapi itulah proses. Dari situ akhirnya saya kenal Tuhan Yesus. Saya setiap saat saya selalu luangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena saya tahu dunia ini begitu kejam. Banyak sekali yang tipu muslihat yang kadang mungkin sifatnya sangat manis tetapi sangat menjebak ternyata ya. Makanya kita minta selalu setiap saat apapun yang kita lakukan kita libatkan Tuhan. Kita libatkan Roh Kudus biar kita mendapatkan hal-hal baik. Kita ketemu dengan orang-orang baik. Ataupun mungkin keadaan yang tidak enak itu kita dapat wah it's okay, dia mungkin bisa nyakitin saya, tapi saya tetap bisa mengasihi dan mengampuni kamu.
Wah itu luar biasa itu. Itu kalau nggak jalan sama Tuhan Yesus, wah itu nggak bisa saudara-saudara sekalian. Jadi pesan saya, jadilah generasi yang tangguh, yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Apa yang saya sudah raih, apa yang sudah kalian semua raih ini bukan karena kuat gagah, tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya tadi saya sempat sharing ya dengan anak-anak muda di sini. Wah masih muda, mereka sudah punya usaha. Wah itu keren banget. Dipakai hari-harinya semasa muda untuk jadi berkat, ya itu luar biasa. Jadi anak-anak muda di sini juga jangan mau kalah, keluar dari sini jadi generasi yang andalkan Tuhan Yesus ya. Jadi walaupun di sekitaran sana mungkin sekarang anak-anak sekarang nggak tahu kenapa ya, so kayak gampang banget gitu ya, komen nyakitin itu kayak sebuah kepuasan gitu ya. Itulah generasi instan ya saya bilang ya, nggak cukup untuk banyak tahu banyak hal, akhirnya dia sudah ngejudge aja. Jadi kalau kita nggak tahu, kita cukup diam aja gitu ya, nggak perlu kita berkomentar gitu ya. Biarlah apa yang kita sampaikan adalah hal-hal baik ya. Kalau ada yang memancing kita, teman-teman kita gitu ya, atau keluarga kita untuk kita mau ngomong kotor atau ngomong nggak baik, kita tahan dalam nama Tuhan Yesus. Wah Tuhan, aku nggak mau ikuti seperti itu. Wah itu keren banget. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Don. Saya bangga saya bisa sharing di sini dengan kalian semua. Apa yang saya sudah raih ini semua karena Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Saya di sini juga ngomong saat ini itu sebetulnya nggak gampang ya. Apalagi di hadapan saya ada anak-anak muda. Mungkin ada yang nggak mengenal saya karena mungkin beda era gitu ya. Tapi puji Tuhan kita di dalam Tuhan kita bisa saling sharing ya tentang kebaikan Tuhan. Saya nggak lebih dari kalian, kita sama-sama belajar untuk andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah harapan dalam hidup kita. Coba main di G bro. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Jambu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita yang lemah, letih, lesu, mari kita berjalan bersama Tuhan. Karena Dia harapan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Mari kita satukan hati kita. Kita tutup mata. Kebaikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari pandang Tuhan yang jadi kekuatan kita. Mau dunia hancur, tapi kita punya Tuhan yang tetap ada di samping kita, memeluk kita, menyertai kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Ku pandang wajah-Mu
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mau dengar anak-anak muda. Ku pandang dan berseru. Serukan nama Tuhan Yesus lebih semangat lagi. Pujian ini gak main-main loh. Saat kita naikkan dengan iman percaya kita, wow, kita akan lebih semangat lagi dalam hidup ini. Thank you Lord Jesus. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan. Dalam hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Yes. Kalau dulu pujian saya ya, gabung sama Ada Band itu pujian pertama saya itu, tahu nggak sih? Mudah-mudahan ada. Coba main di D bro. Bro Herman ini udah tahu ya. Walau badai menghadang. Ini pujian saya loh, pertama gabung sama Ada Band. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu berdua. Ada yang tahu nggak? Puji Tuhan dong. Ada yang tahu? Liku tajam. Kita ganti pujiannya ya. Dengarkan baik-baik. Walau badai menghadang, ingat Yesus. Ingatlah Yesus selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Saya mau ajak semua ya. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, ingat Yesus setia dalam hidupnya. Setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Terima kasih. Memang cuma Tuhan Yesus yang setia. Walau badai menghadang ya, ingat Yesus setia dalam hidup kita. Amin. Amin. Lebih semangat lagi dong. Amin. Yes. Itu pujian dulu waktu gabung sama Ada Band di sekuler. Siang hari ini saya mau menaikkan sebuah pujian sebagai rasa terima kasih saya. Biarlah dalam kehidupan kita semua kita tinggikan Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita jadi garam, kita jadi terang, kita jadi berkat buat sekeliling kita. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kuserahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kuserahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap
segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku. Saya mau undang teman-teman singer untuk bantu saya di sini. Saya mau undang semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita sama-sama belajar untuk selalu meninggikan Tuhan Yesus, untuk selalu memuliakan Tuhan Yesus. Ingat, kita tidak sendirian, ada Tuhan Yesus yang selalu berserta kita. Baik bangun maupun tidur, selalu Dia ada di samping kita. Dia setia dalam kehidupan kita. Mari andalkan Tuhan Yesus, mari tinggikan Tuhan. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku. Kemuliaanmu, kemuliaanmu nyata di hidupku. Kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu nyata di hidupku. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita. Jadi generasi berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, semua duduk dulu sebelum kita menerima perjamuan, ya kan? Kita mau kerjain dulu hambanya. Oh, bukan kerjain, duduk dulu hamba. Gini, kan kita kan mau tahu ya bagaimana keberadaan ya kan Doni dalam perjalanannya sebagai orang percaya. Nah, kita juga punya tema tentang bagaimana kita sebagai orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang excellent tentunya. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan ya, yang cewek-cewek dulu. Silakan, angkat tangan. Angkat tangan, ayo angkat tangan sekarang. Ayo nggak usah malu-malu, cepat. Mau bertanya bagaimana dengan kehidupan hambanya ini, ya kan? Pak Doni ini bisa sampai seperti ini, ya kan? Bahkan itu merubah arah dari hal yang luar biasa. Ada band lalu tiba-tiba menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Ini kan juga sesuatu balik arah yang tidak gampang. Oke, nah coba saya mau tanya di antara teman-teman, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan, ayo, angkat tangan, angkat tangan. Hah? Ayo mau tanya, coba gimana
Pak Doni ini punya anak ya sudah 8 ya, belum satu. Belum. Satu. Aduh, Belum. makin tua. Bu. Enggak. Oke, siapa yang tadi mau angkat tangan? Tanya. Oke, ya. Berdiri, sopan. Nggak apa-apa, benerin poni dulu nggak apa-apa. Iya. Oke. Nggak bisa itu. Jadi Shalom. Oh ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom Kak Doni. Halo. Oke. Jadi pertanyaannya, oh ya, kenalin nama aku Ping Ping. Kelihatan dari poninya ya. Iya. Ting. Ayo. Jadi mau tanya, gimana sih awalnya dulu kan sempet ngeband. Nah, perbedaan dulu sama sekarang itu apa dan ceritain sedikit perjumpaan pertama kali dengan Tuhan gimana? Kenapa bisa jadi orang percaya? Maksudnya jadi hamba Tuhan gitu. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Ting. Langsung jawab. Ini sebetulnya jebakan ini ya. Enggak. Oke, iya 14 tahun saya gabung sama Ada Band sebelum saya akhirnya meninggalkan grup band saya tahun 2017. Jadi kebetulan memang cuman saya Kristen sendiri di situ ya. Dan kehidupan saya memang saya menganggap bahwa kehidupan masa lalu saya sebelum gabung sama Ada Band itu betul-betul karena kasih dari Tuhan Yesus ya. Saya mungkin bukan secara penyanyi yang sering banget ikut lomba-lomba gitu. Tiba-tiba saya iseng ke Jakarta, audisi kemudian keterima gitu ya. Dan akhirnya ada banyak perasaan yang cukup membuat saya akhirnya cukup tahu diri saat itu. Walaupun mungkin banyak sekali tawaran untuk bisa pelayanan gitu ya. Cuman saya pikir kalau saya nanti repotnya adalah seorang vokalis adalah nggak bisa digantikan gitu ya. Kalau pemusik yang lain mungkin drummer berhalangan atau gitaris lagi mens gitu ya. Itu bisa digantikan gitu ya. Tapi kalau penyanyi itu nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya ada banyak kerinduan untuk melayani Tuhan Yesus. Saya keep aja dalam-dalam gitu ya. Aduh padahal pingin banget gitu ya. Dan akhirnya keadaan tersebut cuman berjalan gitu aja belasan tahun gitu ya. Saya cuman bisa, aduh gimana ya Tuhan ya, saya punya kerinduan akhirnya. Saya cuman bisa nuangin semuanya itu dalam lirik-lirik di Ada Band. Jadi lirik-lirik tersebut adalah sebetulnya rasa terima kasih saya sama Tuhan karena nggak bisa melayani Tuhan dalam gereja gitu ya, dalam aktivitas gereja gitu. Akhirnya saya tuangkan di situ. Tapi ternyata itu nggak cukup ya, karena memang di dunia sekuler itu, apalagi saat itu ya, memang sebetulnya seperti saya bilang tadi, saya sama teman-teman di Ada Band itu kebetulan memang sangat salah jalan ya, akhirnya yang membuat saya kompromi dengan ya, sharing nggak apa-apa ya hambanya. Jadi saya setiap kalau di kota mana, saya akan selalu tanya tempat keramat di sini di mana, dan saya datengin ke situ. Saya cuman ikut-ikut, makanya saya bilang buat anak-anak muda di sini jangan mau ikut-ikutan kalau hal tersebut tidak baik ya. Saya berawal dari ikut-ikutan karena saya orangnya penakut. Saya pikir dengan saya ada di tempat-tempat keramat, makam atau apa itu membuat saya menjadi lebih berani gitu ya. Awalnya itu seru-seru aja gitu. Tapi akhirnya dari situ akhirnya saya terikat banyak sekali kuasa kegelapan. Makanya saya bilang tadi Pendeta Alfredo yang melepaskan saya sampai 3,5 jam luar biasa. Itu banyak sekali yang masuk dia. Dan akhirnya sampai saya ada di sebuah titik bahwa apa yang saya sudah raih ini tidak cukup membuat saya aman, sejahtera. Dan ternyata itu tadi saya ngerasa seorang yang saya menikmati kekosongan saya, kesendirian saya. Dan akhirnya itu membuat kayak apa ya, kayak senjata makan tuan gitu ya. Dan waktu itu akhirnya saya muak sama itu semua, saya nggak mau ngerasain nggak penting gitu ya. Karena saya waktu itu emang jadi kayak media, saya dulu sering banget kerasukan ya. Saya pikir zaman-zaman itu kalau ada serang-serangan gitu ya, showbiz zaman itu adalah memang betul-betul serem ya. Jadi kalau emang nggak suka
penyanyinya suaranya dihabisin gitu ya, dalam artian tiba-tiba waktu nyanyi suara habis gitu ya. Betapa seremnya waktu itu ya. Jadi saya pikir dengan saya punya benteng seperti itu kuat, ternyata nggak kuat. Ternyata saya juga makin aneh gitu loh. Jadi akhirnya sampai saya jemu itu tadi, saya berdoa sama Tuhan karena waktu itu saya sampai ada sakit ya. Saya sampai ada sakit gitu. Dan akhirnya di situ titik di mana saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau manifest terus gitu ya. Saya nggak mau menikmati rasa-rasa yang perasaan orang lain, sakit orang lain gitu ya. Saya tolak itu semua dan dari situ akhirnya saya sedikit lebih berani. Kemudian hari berganti hari akhirnya saya menjadi lebih yakin lagi gitu ya. Saat saya bilang sama teman-teman di Adaben bahwa saya mulai melayani Tuhan Yesus dan saya yakin dan percaya itu semua Roh Kudus yang menggerakkan. Saat saya bilang saya ingin bikin sesuatu buat Tuhan Yesus, ada album rohani, ada pelayanan, itu teman-teman saya seperti nggak bisa nolak gitu ya. Jadi yang, lu mau pelayanan Don gitu, yang tadinya saya 14 tahun, saya cuman malu-malu gitu ya, saya takut gitu ya, saya jaga hati mereka gitu. Saat saya berani untuk bilang bahwa, bro, gua mau ambil pelayanan ini, gak bisa, gua mau ini, kosong kan? Jadi akhirnya dari situ hari semakin hari akhirnya udah dari situ akhirnya saya semakin melayani Tuhan Yesus. Tapi memang ya repotnya bergrup, kita memang harus memilih ya, ya akhirnya saya bisa baik-baik dengan Adaben waktu itu dan memang tetap support sekarang. Dan enaknya setelah saya sekarang solo karir, saya bebas melayani Tuhan Yesus lebih lagi. Itu ceritanya. Wow, beri tepuk tangan dong. Oke, sekarang langsung ya, pasti menjadi kebutuhan mereka yang malu mereka bertanya. Ibu Sonya sini, pacaran anak band gimana sih coba? Ya kita mau dengar nih, pacaran anak band gimana sih? Ya kan? Nah kita mau dengar nih kesaksian dari istri ya kan. Ayo. Nah, gimana? Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Sonya Prisciliawati Mena. Kalau saya orang Ambon, Doni orang Batak ya. Jadi Babon ya. Pasti. Nah, Ini generasi sekarang kayak ya, gini, seneng kalau seneng kita. kalau kita bully di sini. Iya, iya. Puji Tuhan. Dulu tuh saya ketemu Doni, saya masih jadi pramugari. Kaget ya, nggak mungkin. Kok sekarang kayak gini? Berdiri sayang, berdiri. Ya, berdiri ya. Ya kalau dulu saya pramugari, sekarang saya jadi pesawatnya. Puji Tuhan, terus naik hidup saya. Tuh seneng lagi saya. Puji Tuhan ya. Saya jadi bandaranya ya. Iya, lebar-lebar Lebar-lebar ya. kita ya. Puji Tuhan. Jadi waktu itu ceritanya saya dikenalkan sama Doni ini dari senior saya. Nah senior saya bilang, tawain dia seneng banget kalau istrinya dibully. Senior saya bilang, kamu mau gak saya kenalin sama Doni? Doni siapa? Doni Adaben. Wow, kan langsung mikirnya, wah kebalikannya dia mau gak kenalan sama saya? Saya mikir kayak gitu kan. Udah, terus akhirnya kenalan, kita pacarannya cuma 1 tahun, ketemunya cuma 3 kali. Lalu orang Batak yang di sebelah saya ini langsung melamar saya guys. Wow. Gercep ya guys. Terus udah akhirnya kami menikah. Pacarannya baru setelah menikah, baru ketahuan lah ya itu ya orang Batak dan orang Ambon tuh ya kalau ngomong semua naik tinggi banget. Udah setelah itu saya dihadapkan sama Tuhan, saya ngerasa waktu itu Sabtu Minggu suami selalu pergi keluar kota. Kita gak pernah gereja bareng waktu awal-awal nikah. Sampai saya mikir aduh nikah gak nikah sama aja gak pernah ada temennya ke gereja. Sampai saya waktu itu suami saya bilang, sayang kok kayak gini ya, iya kok kayaknya kamu gak pernah nemenin aku ke gereja ya, gak boleh loh kayak gitu. Karena semuanya itu dari Tuhan, aku bilang kayak gitu. Tapi gak apa-apa, kamu pikirin baik-baik. Dan keputusan bukan dari saya untuk dia keluar dari Adaben, enggak. Pure dari dia sendiri. Dia yang benar-benar pengen ikut sama Tuhan. Dan gongnya adalah pada saat suami saya dilepaskan oleh Pak Pendeta Alfredo. Waktu itu kejadiannya keluarga saya, orang tua saya kecelakaan mobil, Pak Alfredo mau doain mama saya. Tapi yang meraung-raung kayak di TV yang aing macan gitu, itu suami saya. Yang raung tuh suami saya. Saya kaget loh kok suami saya ngeluarin suara yang aneh gitu kan, pada saat itu di rumah sakit ya Pak Alfredo ya.
Terus saya bilang, Om, waduh yang kayak gini jangan dibawa pulang Om, harus segera didoakan. Nah waktu itu jam 12 malam, kita bingung di mana, akhirnya di Glow Kelapa Gading ya Om, di ruangan itulah pokoknya, ruang eksekusi itulah. Dan saya benar-benar ngelihat, wah ternyata kayak gini ya, kuasa kegelapan itu kalau mempengaruhi orang tuh bisa bahaya banget. Suami saya waktu itu sebelum pelepasan, dia kalau kita berantem luar biasa. Saya boleh sharing di sini ya. Anak-anak muda di sini makanya hati-hati pilih pasangan, benar-benar pastikan. Jangan sampai ada kuasa kegelapan di situ. Mohon maaf nih, saya kalau berantem sama dia dulu, itu saya udah jadi sansak guys. Ya, dia kalau marah sama saya, itu saya digeret, ditarik. Ya begitulah pokoknya ya. Udah kayak ring tinju kita kalau berantem. Dan itu abis berantem, setelah dia sadar, setelah saya ngomong gini, enggak kamu bukan Doni, sampai saya nangis gitu, baru dia sadar, jadi kayak seperti ada dua kepribadian. Baru dia langsung minta maaf sama saya, minta maaf sampai yang sampai sujud-sujud, sampai nangis-nangis, terus saya bingung ini orang kok bisa begini ya, ngeri juga gitu loh. Waktu marah dia nggak sadar, tapi setelah marah dia tuh minta maaf banget. Nah ternyata itu adalah pengaruh dari kuasa kegelapan juga. Setelah dilepaskan, beda banget. Jadi sweet banget, jadi Doni ada band banget. Nah itulah, kalau Tuhan udah berdiam dalam diri kita, yang ada tuh cuman kasih, gak ada pikiran jahat. Dan setelah pelepasan itu juga Pak Pendeta bilang, jangan lupa diisi karena 7 kali lebih jahat akan datang ke diri kalian. Dan gak cuma Doni dilepaskan, saya juga dilepaskan dari kepahitan juga, kepahitan sama suami yang saya gak ngerti, saya gak kenal dia. 1 tahun ketemu cuma 3 kali waktu pacaran, kepahitan itu juga dilepaskan. Nah dari situ kami dua memutuskan, kalau dulu hidup kami berdua itu melayani orang lain untuk hidup kita. Tapi kalau sekarang kita memutuskan hidup untuk melayani Tuhan. Itu yang jadi perbedaan dulu dan sekarang. Dan puji Tuhan saya punya suami yang malah sekarang lebih rajin dari saya baca Alkitabnya, lebih membimbing saya. Dan kalau saya marah-marah ya kan mama Manado ya, kalau marah-marah dia yang lebih bisa menenangkan saya gitu. Puji Tuhan, Iya. beri tepuk tangan dong ya. Ya, oh ya, saya punya anak satu namanya Ken Leopold Sibarani, dia masih 4 tahun dan dia sekarang sudah bisa bernyanyi, dia suka lagu-lagu ada band juga, lagu-lagu papanya. Oke, namanya papanya Ken siapa? Papa Doni Sibabrani ada band, dia pasti gitu. Puji Tuhan sih, Tuhan jadikan hidup kami lebih terang lagi dan lebih naik lagi. Dari dulu suami saya bilang, dia tanya ke kakak saya, bro gue takut kalau gue tinggalin ada band, gue takut gue kehilangan fans. Kakak siapa kakak? Oh kakak siapa kakak? Kakak saya yang itu. Kakak saya Jonas Rifano, suaminya Asmiranda. Dan dia, beda ya emang ya mukanya ya. Demen banget deh. Terus udah, jadi dia tanya ke kakak saya, bro kalau saya ninggalin ada band kira-kira fans saya hilang apa enggak ya? Ternyata enggak, kakak saya bilang gini, bro saya ini udah dibenci satu Indonesia, tapi tetap kok Tuhan angkat, Tuhan bela. Dan akhirnya setelah kami melakukan itu, Doni keluar dari ada band, malah sekarang fansnya tuh lebih banyak dan kita nggak nyangka. Fansnya Doni yang dulu sekarang adalah orang-orang yang berhasil dan akhirnya yang ngundang Doni sekarang adalah mereka-mereka juga. Puji Tuhan sih, Tuhan jaga semuanya. Haleluya, beri tepuk tangan ya. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Satu aja, kalau nggak ada, oke. Kita mau tanya sama Doni maupun juga Sonia ya. Apa sih yang harusnya orang muda lakukan ya, gitu. Dalam keadaan dunia sekarang ini mungkin ada hal yang bisa di-sharing gitu. Ya. Dekat sama Tuhan, udah itu aja kuncinya. Oke. Nggak ada lain, dekat sama Tuhan, apapun yang kita lakukan, tanya sama Tuhan, libatkan Tuhan, terus jangan andalkan kekuatan sendiri karena itu capek banget pasti. Apapun yang kita lakukan, mau berkarir atau mau berteman, keluarga, semuanya tuh tanya sama Tuhan dan
tetap tebarkan kasih sih, itu yang paling penting. Oke. Iya, kalau dari saya dimanapun berada sebetulnya memang tetap andalkan Tuhan, dekat sama Tuhan juga. Karena even kita walaupun kita ngerasa kita udah di gereja, dalam gereja kita ikut ambil bagian dalam pelayanan, kadang ada banyak hal yang bisa diputarbalikkan, akhirnya kita seperti berjalan bersama dengan Tuhan Yesus padahal enggak. Padahal kita tetap dengan ego kita tetap dengan kesombongan kita. Jadi segala sesuatunya memang kita perlu bertanya dengan Tuhan, bukan keputusan kita gitu ya. Kalau memang belum, Tuhan pasti akan berikan kepekaan kok. Tuhan akan berikan hikmat buat kita. Jadi apapun itu kita nggak ambil keputusan dengan sembarangan gitu ya. Kalaupun mau melayani Tuhan lebih lagi, minta hikmat sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya ini nggak jago nyanyi, saya nggak jago dance, tamborin atau musik, tapi saya pingin melayani Tuhan. Nanti Tuhan akan beri hikmat gitu ya. Jadi memang dimanapun berada itu jangan kadang kita ngerasa ada loh banyak anak-anak muda gitu yang ngerasa bahwa dia sudah dekat sama Tuhan kok, tapi kok kayaknya kosong gitu ya. Makanya saya selalu setiap saat saya mau even habis pelayanan pun ya, selesai pelayanan kadang ada banyak hal ya sayangnya. Kita pulang selesai pelayanan begitu seumpama di luar kota, begitu nyampe kamar hotel, kita bisa tiba-tiba berantem karena sesuatu hal yang sangat sepele sekali. Dan tiba-tiba, ini kok kayak aneh gitu. Wah, memang kalau kita buat melayani Tuhan Yesus itu ada yang gak suka gitu ya. Jadi memang apapun itu memang selalu, wah kita cepet-cepet kalau kayak gitu keadaannya langsung buru-buru doa sama Tuhan. Tuhan Yesus pagari bungkus kami selalu sehingga kuasa-kuasa kegelapan takkan berhasil untuk mengacaukan kita gitu. Jadi andalkan Tuhan setiap saat. Terus satu lagi, kalau saya dulu doa itu selalu cuman, kita kan kalau doa terima kasih, bersyukur, terus sama minta kan. Nah sekarang tuh tambahin satu lagi, tanyain sama Tuhan, Tuhan maunya gimana, selalu kayak gitu. Tuhan maunya apa, supaya kita bisa nyenengin hati Tuhan juga. Nanti Tuhan akan tunjukin jalannya. Gitu. Oke, yuk kita beri tepuk tangan buat saudara kita. Kita berdiri yuk, kita topang doa ya. Buat Doni maupun juga buat Sonya ya. Haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu kalau kami boleh bersama mendengarkan apa yang menjadi kesaksian hamba-hamba-Mu. Baik Pak Doni maupun juga Ibu Sonya di dalam apa yang menjadi perjalanan iman mereka. Sebagaimana sudah Tuhan pakai, urapi, berkati, bahkan keluar dari kegelapan yang ada. Kami menopang doa, biarlah kiranya diberkati senantiasa dalam pelayanan maupun juga di dalam keluarga rumah tangga. Bersama dengan anak pun Tuhan kiranya memberkati. Hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang terus menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami melepaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Puji Tuhan.